saudara-saudara sekalian, renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata begini, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Bapak Ibu Saudara bagi kita adalah bukan sebuah perencanaan, tapi rancangan dalam ayat ini adalah sebuah ketetapan yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan menetapkan masa depan dalam hidup kita adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang terbaik buat kita, masa depan yang sangat kita rindukan. Walaupun dalam situasi keadaan kadang-kadang kita berpikir dan berkata, "Tuhan, manalah kasih-Mu yang besar itu dalam hidup kami?" Kami terus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, terus diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak kami inginkan, keadaan-keadaan yang menderita, keadaan-keadaan yang sulit. Tapi ingat, saudara-saudara sekalian, bahwa apapun yang terjadi bagi kita, proses apapun yang terjadi bagi kita, ingat bahwa Tuhan sudah menetapkan dalam hidup kita masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang disebut dengan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah ketenangan, damai sejahtera adalah sukacita, damai sejahtera adalah, Bapak Ibu Saudara, adalah inilah kedamaian, ketenangan, sukacita yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yakinlah firman Allah berkata bahwa rancangan yang ada pada Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi yang rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 8 berkata begini, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku." Demikian firman Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita berpikir bahwa maunya semau-mau kita. Tetapi kita lihat firman Allah, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Jalan Tuhan bukanlah jalanku. Ingat Bapak Saudara, kata terakhir saya akan berikan bagi kita bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi apa yang engkau mau, apa yang engkau inginkan. Tapi Tuhan memberi apa yang akan menjadi kebutuhanmu. Tuhan akan memberi yang akan menjadi keperluanmu. Tuhan akan memberi apa yang bermanfaat bagimu. Misalnya contoh perumpamaan Saudara bahwa bagi anak-anak, mereka menginginkan kendaraan yang mahal, CBR misalnya, atau Satria misalnya, bahkan kendaraan yang mahal
misalnya lari-lari cepat, itu anak yang kita inginkan. Tapi ketika kita beli sama dia kendaraan yang mahal, sepeda motor yang bagus, sepeda motor yang larinya kencang, dan sehingga beberapa bulan dia pakai karena kencang kendaraan tersebut, dia kecelakaan, tabrakan, bahkan bisa meninggal dunia. Jadi siapa yang salah? Orang tua, karena dia memberi yang anak itu inginkan, bukan yang menjadi kebutuhan. Nah, oleh sebab itu juga dalam hidup kita, mungkin setiap pergumulan, setiap apa yang kita gumuli, setiap apa yang kita mohon, minta kepada Tuhan, mungkin sampai hari ini Tuhan tidak jawab. Mungkin seperti itu mungkin. Karena Tuhan memberi bukan yang kita inginkan. Tuhan memberi dalam hidup kita adalah apa yang menjadi kebutuhan, apa yang akan menjadi masa depan kita, apa yang menjadi kedamaian bagi kita, apa yang menjadi harapan dalam setiap hidup kita. Harapan Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang bisa diandalkan oleh orang lain. Harapan adalah sesuatu apa yang mungkin bisa diharapkan oleh orang lain. Itu adalah harapan. Dan Tuhan memberikan bagi kita adalah harapan, bukan apa yang kita inginkan. Harapan bicara masa depan. Harapan bicara jangka panjang, bukan jangka pendek. Tuhan tahu bahwa dalam setiap kebutuhan hidup kita, Tuhan tahu beberapa tahun ke depan sudah Tuhan merancang apa yang akan menjadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan tahu beberapa puluh tahun ke depan apa yang akan menjadi keperluan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak, baik dalam apapun, Tuhan akan menyediakan. Maka oleh sebab itu, jangan pernah kecewa dengan Tuhan, berkata bahwa aku kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberi apa yang aku mau. Tuhan tidak pernah memberi apa yang aku minta. Tuhan tidak pernah memberi apa yang aku inginkan. Jangan pernah kecewa. Introspeksi diri, koreksi dirimu. Apakah yang kamu minta itu kebutuhan masa depan yang membuang kau damai sejahtera? Karena saudara-saudara sekalian, Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang akan menjadi keperluan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masa depan kita. Masa depanmu adalah bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, penderitaan, masalah, dan hal-hal dan lain dan sebagainya. Tetapi masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Haleluya.